Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Pertemuan kali ini masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan, sahabatku. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk IPS, karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Nah, tujuannya, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Adapun SPDP masih tentang patung, yaitu menggunakan bahan tanah liat atau lilin malam atau adonan Play-Doh untuk membuat patung dengan lebih terampil. Tujuannya, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Untuk SBDP dikerjakan nanti pada saat jam terpisah dari tematik. Baik teman-teman, konsentrasi. Kita mulai pelajaran hari ini dengan muatan IPS, yaitu memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Di halaman 98 sampai halaman 100. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Adapun Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Kemudian penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Selanjutnya Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Berikutnya mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Adapun mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri juga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras dan jagung, tembakau, jeruk, juga kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Teman-teman, pada kali ini Ibu meminta teman-teman membandingkan dalam hal kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN dari dua negara saja. Untuk kali ini, yaitu negara Brunei dan Myanmar. Seperti biasa, silakan teman-teman kerjakan. Apa ciri khas Brunei, apa ciri khas Myanmar, dan apa persamaan dari kedua negara tersebut. Mudah bukan? Silakan dikerjakan. Nah, mengingatkan kembali untuk pelajaran SPDP yang sudah teman-teman lakukan di tema 1 subtema 1 minggu lalu, yaitu membuat adonan plastisin dengan bahan-bahan terigu, garam, minyak sayur, air hangat, dan pewarna makanan. Nah, kali ini menyelesaikan membuat patung dengan dicat. Dengan catatan, sudah dilakukan pada pertemuan yang lalu, silakan kalau mau mengulang kembali. Yaitu nanti pada saat
jam SBDP praktek tersendiri. Terima kasih. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Tema 1, tema 2, pembelajaran 6. Dengan muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk Bahasa Indonesia, menyusun kesimpulan dan teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Tujuannya, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Adapun PPKN, masih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Tujuannya, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan detail. Siap ya, teman-teman? Konsentrasi. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Menyimpulkan berdasarkan informasi yang didapat berupa tulisan. Baik teman-teman, dengarkan penjelasan Ibu berikut ini. Sebelumnya, tahukah kamu kelelawar? Hewan yang memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Hebat bukan? Nah, berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Apa mamalia? Hewan menyusui. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. 3. Pada umumnya, kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun saja. 4. Kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Ya, ini karena mereka hidup di pohon-pohon ya, teman-teman. Kemudian, yang keenamnya yang menarik, bahwa kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Jadi, penting ya, perlu ya. Kemudian nomor 7-nya, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Ayo, siapa yang teman-teman melakukan seperti itu? Berarti seperti kelelawar ya. Tidurnya di siang hari, tapi makannya di malam hari. Ya, jangan ya, kita bukan kelelawar. Baik, apa tugas teman-teman? Yaitu menyimpulkan berdasarkan informasi yang didapat berupa tulisan. Silahkan dikerjakan pada halaman 106. Mudah ya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke muatan PPKN, yaitu menyajikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima. Halaman 107 sampai dengan 109. Ada yang tahu apa saja contoh perilaku yang sesuai dengan sila kelima? Iya, betul. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, kemudian suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Teman-teman pasti sudah hafal. Untuk tugasnya, silahkan dikerjakan halaman 107 sampai dengan 109. Diisi ya, kotak di 109. Silahkan dikerjakan. Terima kasih sudah memperhatikan dan melakukan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan utamakan sehat. Teman-teman, pelajari dan pahami setiap materi pelajarannya.
Kerjakan tugas-tugas di buku tulis tematik. Setiap selesai materi per subtema akan ada evaluasi atau penilaian harian berupa link form yang akan di-share. Nah, berarti pertemuan berikutnya kita ada penilaian harian. Belajar lagi ya, biar nilaimu bagus-bagus. Kemudian, catatlah apabila ada yang kurang paham untuk kita bahas di pertemuan virtual atau Zoom Meet atau pada saat luring. Silakan boleh ditambah referensi buku lain atau melalui searching. Tanya Mbah Google ya. Baik, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.